Selamat siang semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai momen dipol, di mana momen dipol ini merupakan sebuah besaran yang dapat menggambarkan kepolaran dari suatu ikatan. Jadi ketika senyawa ini memiliki momen dipol lebih dari 0, maka kita bisa katakan ikatannya polar. Sementara jika momen dipolnya 0, maka kita bisa katakan senyawanya bersifat non-polar atau ikatannya non-polar. Nah, sekarang kita mau lanjut ke materi mengenai keelektronegatifan. Jadi, keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Biasanya, atom-atom yang memiliki elektron valensi yang banyak, seperti unsur-unsur golongan 17, maka itu biasanya cenderung akan bersifat elektronegatif. Jadi unsur-unsur golongan 17 ini akan cenderung ketika berikatan dengan atom dari golongan lain, maka unsur ini akan menarik elektron ke arahnya. Contohnya pada molekul HCl, maka atom Cl akan cenderung menarik elektron ke arahnya, sementara H akan cenderung melepaskan elektron. Jadi nanti ketika kita gambarkan struktur molekulnya, maka H nanti akan bermuatan parsial positif, sementara Cl akan bermuatan parsial negatif. Jika kita perhatikan di sini, ada lagi yang namanya istilah perbedaan keelektronegatifan. Apa yang dimaksud dengan perbedaan keelektronegatifan? Jadi perbedaan keelektronegatifan itu adalah selisih keelektronegatifan dari dua atom yang berikatan dalam suatu ikatan kimia. Misalnya, di sini ada nilai keelektronegatifan dari tiap-tiap atom. Nah, jika kita mau menghitung, misalnya di sini ada pertanyaan, untuk masing-masing ikatan berikut, pilihlah atom yang membawa muatan parsial negatif. Dan susunlah ikatan dari masing-masing molekul berikut berdasarkan tingkat kepolarannya, dari yang ikatannya paling polar. Nah, untuk PBr, kita bisa lihat di sini PBr itu P memiliki keelektronegatifan 2,1, sementara Br memiliki keelektronegatifan 2,8. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, PBr memiliki keelektronegatifan, selisihnya maka P itu 2,1, sementara Br 2,8. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah sebesar 0,7. Sementara untuk SiCl, Si memiliki keelektronegatifan 1,8, sementara Cl memiliki keelektronegatifan 2,9. Sehingga kalau kita tuliskan perbedaan keelektronegatifan dari SiCl, Si memiliki keelektronegatifan 1,8 dan 2,9. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah sebesar 1,1. Sementara yang terakhir untuk ikatan SCl, S itu memiliki keelektronegatifan 2,4, sementara Cl memiliki keelektronegatifan 2,9. Kalau kita tuliskan di sini, 2,4, Cl 2,9. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah sebesar 0,5. Sehingga kalau kita urutkan kepolaran ikatannya dari yang paling polar, maka yang paling polar itu adalah ikatan dari SiCl. Itu lebih polar dibandingkan PBr.
dan lebih polar dibandingkan SCl. Ini adalah urutan tingkat kepolaran. Sekarang kita lanjut dengan kereaktifan logam terhadap kemampuannya untuk teroksidasi. Jadi, pada umumnya logam-logam golongan 1A, 2A, dan 3A, 3A terutama Al, itu kita bisa katakan sebagai unsur-unsur yang reaktif. Kenapa reaktif? Karena unsur-unsur ini cenderung mudah untuk teroksidasi. Teroksidasi itu artinya mudah untuk melepaskan elektron. Jadi, kita bisa katakan untuk logam, logam itu bersifat reaktif jika logam itu mudah melepaskan elektron atau mudah teroksidasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dari diagram batang ini, maka kalian bisa melihat bahwa unsur dengan warna merah jambu itu adalah unsur yang paling mudah teroksidasi. Artinya unsur ini paling reaktif. Sementara unsur yang berwarna biru itu unsur yang kurang reaktif. Jadi sulit teroksidasi. Contohnya apa? Contohnya adalah rhodium, palladium, iridium, platina, dan emas. Maka dari itu biasanya kita katakan emas dan platina dan palladium itu merupakan logam-logam mulia karena tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Karena dia logam mulia, makanya cenderung biasanya umumnya dijadikan perhiasan karena sifatnya tadi yang inert, tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Gitu. Nah, itu untuk logam. Logam dapat dilihat kereaktifannya dari kemampuannya untuk teroksidasi. Bagaimana dengan non-logam? Nah, non-logam itu justru kebalikan dari logam. Non-logam dikatakan reaktif jika ia dapat menangkap elektron atau mudah terreduksi. Ya, contohnya apa unsur-unsur non-logam yang mudah terreduksi itu adalah unsur-unsur mulai dari golongan 6A sampai 7A. Namun yang paling mudah terreduksi adalah unsur-unsur golongan 7A. Nah, bagaimana dengan gas mulia? Gas mulia itu biasanya bersifat non-reaktif karena seperti yang pernah saya jelaskan di awal, gas mulia itu kalau kita buat konfigurasi elektronnya, semua elektronnya berpasangan, sehingga cenderung bersifat stabil atau non-reaktif. Namun, ada juga senyawa-senyawa yang terbentuk dari gas mulia, cuman memang tidak banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah XeF4, xenon tetrafluorida, dan XeF2, xenon difluorida. Begitu. Jadi, saya kembali jelaskan, untuk unsur logam, itu dikatakan reaktif jika mudah teroksidasi. Contohnya adalah golongan 1A, 2A, dan Al. Sementara untuk unsur non-logam dikatakan reaktif jika mudah tereduksi atau menangkap elektron. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke materi mengenai struktur Lewis dan bagaimana cara kita menggambarkan struktur Lewis jika molekulnya itu terdiri dari lebih dari 2 atom. Jadi kita biasa sebutnya itu senyawa poliatomik gitu ya. Nah, ini ada aturan cara menggambar struktur Lewis untuk molekul poliatomik. Jadi pertama-tama kita tentukan atom-atom apa saja yang berikatan. Jadi kita mau menggambarkan rangkanya dulu. Kerangkanya itu kira-kira posisi atomnya ini bersebelahan dengan siapa? Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita hitung seluruh elektron valensi yang terlibat dalam ikatan, seperti yang pernah saya jelaskan juga, ketika dua atom berikatan untuk membentuk molekul ataupun senyawa, maka elektron yang terlibat dalam ikatan itu adalah elektron valensi.
Nah, jika senyawanya ini bermuatan, misalnya bermuatan plus, maka artinya kita kurangi elektronnya sejumlah muatannya. Tapi jika senyawanya ini bermuatan negatif, maka kita tambahkan elektron sejumlah muatannya. Yang ketiga, tempatkan 2 elektron pada masing-masing ikatan. Jadi di antara 2 atom kita tempatkan 2 elektron. Yang keempat, penuhi aturan oktet. Jadi aturan di mana jumlah elektron itu harus 8 untuk setiap atom yang terikat ke atom pusat. Yang kelima, tempatkan sisa elektron pada atom pusat dalam bentuk pasangan elektron. Jadi ketika atom-atom yang terikat pada atom pusat sudah memenuhi aturan oktet, maka sisa elektron itu kita tempatkan pada atom pusat. Dan yang terakhir, jika jumlah elektron pada atom pusat kurang dari 8, maka buatlah ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, supaya atom pusat memenuhi aturan oktet. Untuk lebih memahami ini, maka kita coba kerjakan contoh soal berikut ya. Nah, ini ada gambar tabel periodik unsur. Jadi kalian perlu perhatikan di sini, dari atas ke bawah itu adalah satu golongan, sementara dari kiri ke kanan itu artinya satu periode. Jadi H dan helium, hidrogen dan helium itu adalah periode 1, litium, berilium, boron sampai dengan neon itu adalah periode 2, natrium, magnesium, aluminium sampai dengan argon itu adalah periode 3, dan seterusnya. Perlu saya ingatkan lagi, untuk unsur-unsur periode pertama dan periode kedua, itu kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, itu hanya melibatkan orbital S dan P saja. Maka maksimum elektron yang dapat diikat oleh atom-atom tersebut itu hanya 8. Tetapi unsur-unsur mulai dari periode 3 sampai dengan periode 7 itu nomor atomnya sudah mulai besar. Karena nomor atomnya besar, berarti jumlah elektron yang dimiliki oleh tiap-tiap atom juga banyak. Sehingga pada pembuatan konfigurasi elektronnya itu pasti melibatkan orbital D selain orbital S dan P. Oleh karena itu, maksimum elektron yang dapat digunakan ketika berikatan itu adalah 18. Semakin ke bawah itu semakin besar jumlah elektron yang dapat terlibat dalam ikatan kovalen. Untuk lebih mengerti lagi, kita coba kerjakan latihan soal berikut ya. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa HOCl, SO3, dan IF4-. Nah, kita mulai dulu dari HOCl. Nah, untuk HOCl, pertama-tama kita tentukan dulu kerangkanya, kira-kira tiap-tiap atom itu bersebelahan dengan atom apa. Karena HOCl ini merupakan senyawa asam, maka pasti tentu saja H-nya itu akan berada di ujung. Jadi untuk penulisannya, kita tuliskan H. Nah, kalau asam itu biasanya H-nya itu pasti akan bersebelahan dengan atom oksigen, baru setelah itu kita tuliskan kloridanya. Jadi kloridanya tidak bersebelahan dengan H ya. Jadi kloridanya bersebelahan dengan O. Nah, setelah itu kita sesuai dengan aturannya tadi, hitung seluruh elektron valensi. Tambahkan atau kurangkan elektron jika senyawanya itu berbentuk ion. Nah, kita hitung dulu elektron valensi untuk H. HOCl, H itu pasti akan terdiri dari, akan menyumbangkan 1 elektron, sementara oksigen akan menyumbangkan 6 elektron. Nah, kebetulan oksigennya ada 1, maka jadinya 1 kali 6. Oksigen itu golongan 6 ya, jadinya menyumbangkan 6 elektron. Sementara Cl itu golongan 7, karena ada 1 Cl yang terlibat, maka 1 dikali 7 elektron. Jadi
total elektron yang terlibat pada pembentukan senyawa HOCl itu adalah 1 ditambah 6 ditambah 7. Jadi total elektron yang terlibat adalah 14 elektron. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi di sini, tempatkan 2 elektron pada masing-masing ikatan. Nah, ini kan ikatan itu terbentuk dari 2 atom ya, antara 2 atom. Maka kita letakkan 2 elektron pada masing-masing ikatan. Nah, seperti ini. Setelah itu, penuhi aturan oktet untuk setiap atom yang terikat kepada atom pusat. Jadi, kalau seperti ini, maka karena H itu memang hanya mampu mengikat 2 elektron, maka tidak berlaku pada H ya, tapi untuk Cl berlaku. Jadi, penuhi aturan oktet untuk atom-atom yang terikat ke atom pusat. Nah, perlu diperhatikan di sini atom pusatnya itu adalah oksigen. Sementara atom yang terikat ke atom pusat adalah H dan Cl. Jadi kita penuhi dulu aturan oktetnya ya. Nah, jadinya total elektron yang terlibat itu 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ya, sementara H memang tidak bisa, karena maksimum memang hanya 2 elektron. Dia periode pertama. Periode pertama itu orbital yang terlibat itu hanya orbital S, jadi maksimum elektronnya 2. Seperti yang tadi ya, H itu adalah periode pertama, sama dengan helium. Jadi maksimum elektron yang terlibat dalam ikatan 2. Sementara kalau dia periode kedua, seperti tadi, periode 2 dan 3 itu bisa, periode 2, 8, periode 3, Cl, 18, maksud saya seperti itu. Nah, terus tempatkan sisa elektron pada atom pusat dalam bentuk pasangan elektron. Nah, kita perlu hitung dulu ya, kita hitung lagi apakah sudah 14 totalnya, karena kan harus ada 14 elektron yang terlibat dalam ikatan. Ini totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, baru 10, masih kurang 2 pasang elektron. Nah, tadi katanya tempatkan pada atom pusat sisa elektronnya. Terus kalau kita perhatikan di sini, jika jumlah elektron pada atom pusat kurang dari 8, maka buatlah ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, karena di sini jumlah elektron pada atom pusat sudah 8, maka kita tidak perlu membuat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, inilah yang kita sebut dengan struktur Lewis dari HOCl. Kita bisa, jadi ini saya bedakan warna elektronnya, karena yang berwarna hitam itu artinya elektron ikatan, atau elektron yang dipakai untuk berikatan. Sementara yang warnanya merah itu elektron non-ikatan, atau elektron yang tidak digunakan untuk berikatan kovalen ya. Jadi kalau di dalam kimia, dalam pelajaran kimia kita bisa 2 elektron ini kita bisa gambarkan sebagai ikatan tunggal ya. Nah, jadi kita bisa gambar dengan strip, itu artinya terbentuk ikatan. Sementara yang ini tidak boleh ya, karena elektronnya tidak membentuk ikatan dengan atom yang lain gitu. Nah, ini adalah struktur Lewis dari HOCl. Dan sekarang bagaimana dengan struktur Lewis dari SO3? Nah, SO3 sudah jelas ya, kalau misalnya molekul poliatomiknya adalah SO3, pasti atom pusatnya adalah S. Oleh karena itu, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan di sini S di tengah, dan dia akan dikelilingi oleh 3 atom O. O-nya bebas ya, satu lagi bisa di atas, satu di bawah. Sama saja. Yang penting, tidak masalah di atas atau di bawah, yang penting letaknya itu kalian tahu tiap atom ini bersebelahan dengan siapa, gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan. Karena ini ada 1S, S itu adalah golongan 6, maka pasti punya 6 elektron valensi. Maka di sini adalah 6 elektron. Sementara O-nya itu ada 3. O itu juga golongan 6. Maka pasti ada 6 elektron valensi yang terlibat dalam ikatan. 3 kali 6 jadinya 18 elektron.
ada muatan atau tidak senyawanya, karena senyawanya netral, maka tidak perlu kita tambahkan elektron. Nah, ini kita totalkan, jadi totalnya adalah 24 elektron yang dipakai untuk berikatan, untuk menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, kembali ke tadi, kita letakkan 2 elektron pada masing-masing ikatan. Berarti ikatan yang mungkin terbentuk itu pasti antara O dan S, O dan S, O dan S gitu ya. Jadi kita letakkan 2 elektron yang ya kan, karena senyawanya ada pasti kan ada ikatan juga di antara atom-atomnya. Nah, seperti ini ya, kita letakkan 2 elektron. Terus yang selanjutnya, penuhi aturan oktet untuk atom-atom yang terikat kepada atom pusat. Nah, atom-atom yang terikat kepada atom pusat itu apa saja? Oh, ini kita penuhi aturan oktet. Nah, karena ini elektronnya tidak terlibat dalam ikatan, maka ini kan sudah 2, maka supaya oktet, maka kita tinggal tambahkan 3 pasang lagi ya. 3 pasang elektron. Nah, seperti ini. Nah, sudah oktet. Nah, sekarang kita hitung dulu apakah sudah 24 elektron. 3 dikali 3, 9, 9, 10, 11, 12, 24. Nah, sudah 24 elektron. Sudah semua elektron kita masukkan pada saat menggambarkan struktur Lewis. Tapi kita perlu perhatikan di sini, tempatkan sisa elektron pada atom pusat. Kalau misalnya masih ada kelebihan elektron, tapi kan sudah pas ya. Nah, tapi kita perlu perhatikan di sini, jika jumlah elektron pada atom pusat kurang dari 8, maka buatlah ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, supaya nanti memenuhi aturan oktet. Nah, kalau kita perhatikan di sini, atom pusatnya S, itu jumlah elektronnya itu belum memenuhi aturan oktet. Supaya memenuhi aturan oktet, maka bebas ya, salah satu sepasang elektron dari O yang mana, O yang ini, atau ini tuh bisa kita pindahkan, harus kita pindahkan ke atom pusat supaya memenuhi aturan oktet. Sehingga kalau kita gambarkan lagi, bagaimana jadinya? Nah, jadinya karena dipakai untuk berikatan, ya udah sepasang elektronnya dipakai untuk berikatan supaya memenuhi aturan oktet. Nah, jadinya seperti ini. Jadi salah satunya double bond, ikatan rangkap 2. Jadi kalau kita tuliskan pakai lambang strip, jadi salah satu S dan O-nya itu berikatan rangkap 2, sementara S dan O yang lain berikatan tunggal. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini atom pusatnya sudah memenuhi aturan oktet karena memiliki 8 elektron atau 4 pasang elektron. Gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan aturan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan IF4? Bagaimana dengan IF4-min? Untuk menggambarkan itu, maka kita tentukan dulu mana yang menjadi atom pusat, mana atom yang terikat ke atom pusat. Sudah pasti karena I-nya cuma 1, F-nya ada 4, sudah pasti I-nya akan menjadi atom pusat. Itu ya, jadinya kalau kita gambarkan kerangkanya, di sini I-nya akan menjadi atom pusat, maka I-nya akan dikelilingi oleh 4 atom F. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung jumlah elektron yang terlibat pada pembuatan pada saat menggambarkan struktur Lewis. I dan F itu sama-sama golongan 7, maka artinya ada 7 elektron valensi yang terlibat dalam ikatan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, I-nya golongan 7, ada 1, maka ada 7 elektron yang terlibat. Sementara F-nya ada 4, 4 dikali 7, maka totalnya ada 28 elektron yang terlibat. Nah, IF4-min. Di sini adalah molekulnya adalah IF4-min,
maka ada muatan -1. Karena ada muatan -1, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kalau muatannya -1, maka artinya senyawa ini ketambahan 1 elektron. Tapi kalau muatannya plus, maka senyawanya harus kita kurangkan 1 elektronnya sesuai dengan muatannya, gitu ya. Kalau muatan +1, kurangi 1 elektron. Kalau muatannya +2, maka kurangi 2 elektron. Sehingga total elektron yang terlibat pada molekul IF4- itu adalah 36 elektron. Nah, seperti tadi, tempatkan 2 elektron pada masing-masing ikatan. 2 elektron ya. Ini pasti ada ikatan antara I dan F ya, pasti di sini. Maka kita tempatkan 2 elektron. Seperti ini. Terus penuhi aturan oktet untuk atom-atom yang terikat ke atom pusat. Atom-atom yang terikat ke atom pusat itu pasti adalah F, fluorin. Maka kita penuhi aturan oktetnya dulu. Kita supaya oktet, maka pasti harus kita tambahkan 3 pasang elektron ya. Saya buat simbol warna merah karena ini adalah pasangan elektron non-ikatan, jadi pasangan elektron yang tidak terlibat dalam ikatan. Nah, setelah itu kembali lagi ke sini. Tempatkan sisa elektron pada atom pusat, kalau misalnya masih kelebihan elektron. Nah, kita hitung dulu sudah berapa elektron yang dipakai di struktur Lewisnya. Di sini ada 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 4, itu berarti ada 16. Sudah ada 16 pasang elektron. Mestinya harusnya ada 18 pasang. Berarti supaya 18 pasang, masih kurang 2 pasang elektron ya. Maka kita letakkan pada atom pusat kelebihan elektronnya ini. Nah, inilah struktur Lewis dari IF4. Kita bisa buat, karena ini ion, kita biasanya pakai lambang kurung siku ya. Jadi kita kasih lambang ini, kurung siku. Nah, kita kasih lambang muatan. Jadi 1 elektronnya sudah dipakai di sini. Nah, kira-kira masuk akal tidak kalau misalnya seperti ini? Jadinya atom pusat, kalau untuk yang fluorinnya itu memenuhi aturan oktet ya, karena 8 totalnya. Kita bisa gambarkan ikatan tunggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya memenuhi aturan. Tapi I-nya total elektron yang terlibat adalah 12. Apakah ini benar? Ini benar. Kenapa seperti itu? Ya alasannya adalah kembali lagi ke sini. I itu adalah atom di periode ke-5. Sudah pasti jumlah elektron yang dapat digunakan untuk berikatan itu bisa lebih dari 8. Bisa lebih dari 4 pasang. Maka dari itu, wajar saja kalau pada saat menggambarkan struktur Lewis, kelebihan elektronnya itu kita tempatkan pada I, bukan pada F ya. Sementara kalau F itu, kalau kita lihat di sini, itu merupakan unsur periode kedua. Jadi dia hanya mampu maksimal elektron yang dapat dipakai untuk berikatan adalah 8. Seperti itu ya. Jadi ini adalah struktur Lewis yang benar dari IF4-. Ini adalah struktur Lewis yang benar untuk SO3. Dan ini adalah struktur Lewis yang benar untuk HOCl. Jadi meskipun aturan oktet ini penting dalam suatu ikatan kovalen, namun tidak semua molekul poliatomik itu memenuhi aturan oktet. Contohnya apa? Contohnya itu adalah molekul fosfor pentaklorida, sulfur hexafluorida, berilium diklorida, boron triklorida, dan yang tadi kita kerjakan, IF4-. Gitu ya. Jadi alasannya ya kalian bisa lihat saja atom-atom ini itu terletak pada periode berapa. Kalau misalnya di periode 3 sampai dengan 7, maka sudah pasti dapat memakai lebih dari 8 elektron pada saat kita gambarkan struktur Lewisnya.
Selanjutnya, ini adalah ikatan kovalen koordinasi atau coordinate covalent bond. Kalau ada kata coordinate, jadi artinya kan terpusat. Jadi hanya satu atom saja yang menyumbangkan pasangan elektron. Jadi kalau kembali lagi ke definisi ikatan kovalen, itu kan adalah ikatan yang terjadi ketika dua atom saling memberikan elektron. Bisa satu-satu, bisa dua-dua, atau tiga-tiga. Jadinya ada sharing elektron antar dua atom. Namun ternyata ikatan kovalen ini juga dapat terbentuk di antara dua atom, tetapi hanya satu atom saja yang memberikan pasangan elektron. Jadi ketika atom itu memberikan elektron tidak boleh satu ya, jadi minimal itu sepasang, dua pasang, atau tiga pasang. Jadi ikatan itu baru terbentuk kalau ada sepasang, dua pasang, atau tiga pasang. Nah, contohnya apa senyawa yang dapat berikatan kovalen koordinasi? Contohnya itu adalah ion hidronium, H3O+, dan NH3BCl3. Nah, untuk membuktikan apakah memang benar, kita coba gambarkan ya struktur Lewis dari H3O+ dan NH3BCl3. Nah, H3O+ itu kalau kalian perhatikan di sini, H3O+. Itu awalnya itu terbentuk dari H2O. Sebenarnya itu terbentuk dari H2O ditambah H+. Nah, H+ ini H saja sudah punya satu elektron. Ketika muatannya +1, maka H+ ini tidak punya lagi elektron. Tapi kok bisa terbentuk senyawa H3O+. Gitu. Nah, bisa terbentuk karena atom oksigen dari H2O ini nanti akan menyumbangkan sepasang elektron supaya dia dapat berikatan sama H+. Untuk menggambarkan itu, maka sudah pasti H+-nya kita gambarkan di sini ya. Di antara, kita gambarkan saja di sini. Jadi yang menjadi atom pusat itu adalah oksigen. Nah, seperti yang tadi kan, oksigen itu punya 6 elektron, H itu punya 1-1, maka total elektron yang ada itu pasti adalah berapa? 8. 8 ya, supaya 8, maka kita tadi penuhi aturan oktet pada atom metrika, tapi karena H itu adalah periode pertama, maka maksimal 2, jadinya aturan oktetnya itu untuk atom pusat. Seperti ini ya. Nah, supaya dapat berikatan dengan H, maka sepasang elektron dari oksigen ini itu dipakai untuk berikatan dengan H+. Dengan H+ yang ini, jadinya akhirnya terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Jadi kovalen koordinasinya ini adalah ini ya. Supaya beda, mungkin saya kasih beda aja warnanya. Nah, ini adalah ikatan koordinasi antara O dan H+. Jadinya, jadi sebenarnya ikatannya sama-sama kovalen gitu. Sama-sama kovalen. Jadi dia ikatannya ikatan tunggal, tapi ini kita bisa gambarkan seperti tadi ya, karena ini adalah ion hidronium, maka kita pakai tanda kurung siku biasanya untuk menggambarkan dia ini ion. Nah, jadi muatan plusnya itu mestinya punyanya H, cuman kalau ion kita boleh tuliskan kurung siku terus plus. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah ikatan kovalen
koordinasi. Jadi ini adalah ikatan kovalen Nah, sementara yang ini adalah ikatan kovalen biasa, karena masing-masing atomnya menyumbangkan satu elektron. Sementara ini pasangan elektron disumbangkan oleh oksigen, gitu ya. Begitu juga dengan senyawa NH3 BCl3. Kalau kalian perhatikan di sini, NH3, jadi NH3BCl3 itu terbentuk dari, ini adalah senyawa yang terbentuk dari molekul amonia, dari amonia ditambah boron triklorida. Nah, jadi kita gambarkan dulu ya. Amonia itu struktur Lewisnya pasti seperti ini ya. Jadi dia ada, bentar, kita gambarkan dulu. Amonia itu pasti dia punya 3H yang terikat ke amonia. Nah, amonia itu golongan 5A, pasti dia punya 5 elektron valensi, sementara H itu adalah golongan 1A, jadi dia punya 1 elektron valensi. Nah, karena H ini periode 1, maka aturan oktetnya tidak digunakan di sini, justru aturan oktetnya kita berlakukan untuk nitrogen maksud saya. Nitrogennya ini ya, jadinya ada 8. Jadi total elektron yang terlibat pada pembentukan amonia itu adalah 8 ya. Seperti ini. Sementara BCl3 pasti atom pusatnya adalah boron. Nah, sementara yang terikat ke boron itu adalah Cl. Kita letakkan dulu ya. Boron itu 3 elektron valensi, Cl itu 7. 7 kali 3, 21, ditambah 3, ada 24 elektron yang terlibat. Ada 24 elektron. Nah, seperti aturan tadi, kita penuhi aturan oktet untuk atom-atom yang terlibat yang terikat ke atom pusat. Yang terikat ke atom pusat itu adalah Cl, maka kita tuliskan seperti ini. Apakah sudah 24? Kita hitung dulu ya. Ini ada 4, 4, 4. 4 dikali 3, 12. Sudah 24 ya. Jadinya sudah lengkap gitu. Nah, tapi tadi kenapa ini atom pusatnya tidak kita bikin rangkap? Karena seperti yang tadi ya, ada pengecualian. Untuk boron triklorida itu tidak memenuhi aturan oktet. Jadi boleh atom pusatnya kurang dari 8. Seperti itu ya. Nah, untuk NH3BCl3, bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen koordinasinya? Nah, supaya terjadi senyawa ini, jadi senyawa ini tuh bisa terbentuk ya antara NH3 dan BCl3. Nah, supaya dapat membentuk ikatan, maka nitrogen yang punya pasangan elektron non-ikatan itu akan memberikan pasangan elektronnya ini kepada boron, sehingga nanti terbentuklah, jadi yang dua sepasang ini akan dipakai untuk berikatan dengan boron, sehingga nanti akan terbentuklah ikatan kovalen antara N dan B. Jadi kalau kita gambarkan di sini, jadi ada ikatan kovalen, yang mana pasangan elektronnya itu disumbangkan oleh nitrogen. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Sama kayak ini ya, sama ya. Ini adalah ikatan. Sementara antara N dan H ini hanyalah ikatan kovalen biasa ya, karena masing-masing atomnya memberikan elektron, menyumbangkan elektron. Seperti yang ini adalah ikatan kovalen biasa. Sementara yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi, karena pasangan elektronnya disumbangkan oleh N. Jadi pasangan elektron tidak mesti sepasang ya, bisa 2, bisa 3 gitu.
Jadi selama pokoknya memenuhi aturan oktet. Jadinya kalau seperti ini, antara semuanya memenuhi aturan oktet ya. N-nya ada 8, B-nya juga ada 8. Gitu. Itulah contoh ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini juga bisa ion amonium itu NH4+ dapat terbentuk dari NH3 dan H+. Nanti pasti akan pembentukannya sama seperti ion hidronium tadi. Kalian bisa gambarkan sendiri. Nah, sebagai informasi, biasanya kita itu kan tadi secara teoritis ya kita gambarkan. Jadi sebenarnya kita kan tidak pernah tahu bagaimana struktur sebenarnya, maksudnya bagaimana bentuknya dalam dunia nyata. Kalau dunia nyata itu kan 3 dimensi. Nanti habis ini kita akan belajar geometri molekul. Nah, tapi memang secara strukturnya memang sudah benar ya, posisi atom-atomnya pasti itu kalau ion hidronium maka hanya di sebelah O gitu ya. Kalau NH3 ya pasti hanya terikat ke N gitu ya. Nah, jadi secara pengamatan kita dapat menghitung rata-rata panjang ikatan atau energi ikat dari ikatan karbon gitu. Nah, kalau untuk ikatan karbon yang tunggal itu biasanya panjang ikatannya akan lebih besar dibandingkan ikatan karbon yang CC yang rangkap 2 dibandingkan CC rangkap 3. Jadi semakin banyak elektron yang terlibat dalam ikatan itu biasanya dia makin dekat jaraknya. Ya, karena kalau semakin banyak elektron tuh jadinya mereka lebih dekat-dekatan gitu. Karena kerapatan elektronnya meningkat. Tapi semakin sedikit elektron yang dipakai dalam berikatan, maka dia semakin jauh-jauhan. Jadi ikatannya nggak kuat. Jadi kalau kita memberi banyak, itu ikatannya jadinya lebih kuat. Tapi ketika memberinya cuma sedikit, satu-satu elektron, jadi ikatannya lemah. Ya mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa direlasikan dengan hubungan yang sebenarnya gitu ya, in a real life gitu. Nah, jadi ini ikatan tunggal, kita bisa katakan orde ikatannya sama dengan 1. Ikatan rangkap 2, kita bisa katakan orde ikatannya sama dengan 2. Ikatan rangkap 3, itu orde ikatannya sama dengan 3. Nah, kira-kira apakah ada ikatan yang orde ikatannya 1,5 atau 1,3? Ada. Itu artinya kalau 1,5 itu dia antara ikatan tunggal, sebenarnya ikatan rangkap 2, tapi ikatan rangkap 2-nya tidak benar-benar rangkap 2 gitu. Jadi kadang-kadang dia jadi tunggal lagi gitu. Nanti kita bahas di belakang ya. Sementara energi ikat itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan atom-atom yang berikatan untuk menghasilkan partikel netral. Jadi namanya energi ikat, tapi justru dari definisinya energi untuk memutuskan ikatan antar dua atom menjadi partikel netral. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, semakin tinggi orde ikatannya, artinya kan kerapatan elektronnya semakin besar. Energi untuk memutuskannya juga semakin besar, artinya sulit untuk diputuskan kalau dia orde ikatannya makin tinggi. Tapi semakin rendah orde ikatannya, contohnya ikatan tunggal, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan CC tunggal ini lebih kecil, jadinya lebih mudah putus. Jadi kalau ditanya ikatan tunggal itu lebih mudah putus dibandingkan ikatan rangkap 2 dibandingkan ikatan rangkap 3. Jadi intinya kalau kalian perhatikan juga kalau ikatan tunggal itu panjang ikatannya lebih besar dibandingkan ikatan rangkap 3. Jadi artinya kalau tunggal tuh jauh-jauhan, kalau rangkap 3 itu semakin dekat. Kalau karena semakin dekat, kalau hubungannya semakin dekat, maka sulit diputuskan. Gitu ya. Ketika kita misalnya sudah menggambarkan struktur Lewis dengan benar, kita menggambarkan kerangka dari atom-atom pada senyawa poliatomiknya misalnya sudah benar, namun ternyata secara eksperimen ternyata panjang ikatannya berbeda gitu. Jadi contohnya itu adalah pada senyawa asam sulfat. Asam sulfat ini kalau secara eksperimen ternyata jadi begini, kalau misalnya ikatannya adalah di struktur 1 ini,
maka kita bisa lihat ikatan antara S dan O itu semuanya tunggal. Kalau semuanya tunggal, semestinya secara pengamatan panjangnya sama. Seperti itu ya. Tapi ternyata dari hasil eksperimen, asam sulfat itu, ini kalau misalnya S itu dilambangkan sebagai bola yang berwarna kuning, O itu bola yang berwarna merah, H itu yang berwarna abu-abu, ternyata ikatan S dan O itu ada perbedaan panjang ikatan gitu. Jadi ada SO yang ke sini tuh panjangnya adalah 142 pikometer, sementara S ke O yang sini adalah 157 pikometer. S ke O yang sini 157 pikometer, S yang ke sini 142 pikometer. Berarti kalau ada perbedaan panjang ikatan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan bisa saja ikatannya itu tidak semuanya adalah ikatan tunggal, tapi bisa saja salah duanya itu adalah ikatan rangkap dua. Jadi kan kalau kita perhatikan di data eksperimen itu, ikatan rangkap dua itu panjang ikatannya lebih pendek dibandingkan ikatan tunggal. Jadi pasti yang 157 ini adalah ikatan tunggal, sementara yang 142 pikometer itu adalah ikatan rangkap dua. Jadi akhirnya diusulkanlah satu lagi struktur Lewis dari H2SO4. Kira-kira kalau begitu, struktur mana yang paling tepat untuk menggambarkan asam sulfat? Apakah yang satu atau yang dua? Untuk mengetahui itu, untuk memastikan itu, maka ada satu istilah baru, yaitu muatan formal. Jadi, kalau kalian pernah dengar istilah formal, formal itu kan resmi gitu ya. Jadi intinya baju yang standar. Biasanya kita mau ke pesta, baju misalnya menggunakan baju yang formal, artinya baju yang resmi sesuai dengan standar. Nah, jadi kalau mungkin saya boleh terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin muatan formal ini artinya muatan seharusnya yang dimiliki oleh masing-masing atom dalam suatu senyawa poliatomik gitu. Jadi muatan yang seharusnya itu apakah netral, apakah minus atau plus. Nah, itu yang kita sebut sebagai muatan formal. Untuk mengetahui muatan formal, kita rumusnya adalah muatan formal itu rumusnya adalah ini. Jumlah elektron valensi dari suatu atom dikurangi jumlah ikatan yang terlibat dan jumlah elektron bebas. Jadi misalnya seperti ini ya. Muatan formal dari S itu adalah elektron valensi S dikurangi jumlah ikatan yang dipakai oleh S ada 4, dikurangi elektron non-ikatan, karena S-nya di sini tidak ada elektron ikatan, jadi kita bisa tuliskan 0. Gitu ya. Sementara untuk S yang ini, muatan formalnya adalah elektron valensi dari S, yaitu 6, dikurangi jumlah ikatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikurangi elektron non-ikatan, elektron bebas. Karena tidak ada, jadinya 0. Nah, untuk lebih mudah lagi, kalian perhatikan di sini. Nah, kita bisa tuliskan ya, untuk hidrogen yang di sini, itu kita bisa gambarkan ya. Kita bisa hitung untuk hidrogen, ini misalnya kita lambangkan 1 ya. Hidrogen 1 dan hidrogen ini sama sebenarnya. Jadi untuk hidrogen di sini, muatan formal hidrogen itu sama dengan elektron valensi hidrogen 1 dipakai untuk berikatan berapa? 1 jumlah ikatan dikurang apakah ada elektron bebas atau elektron ikatan, tidak ada, maka muatan formal dari hidrogen itu adalah 0. Gitu ya. Sementara untuk hidrogen yang di sini juga sama. Coba kalau kalian lihat elektron valensi dari hidrogennya 1, ikatan yang digunakan itu adalah 1, dan apakah elektron bebasnya ada? Tidak ada, maka 0. Jadi sama ya, hidrogen yang di kiri dan di kanan ini sama. Jadi kita kasih lambang 1. Nah, kalau kita hitung juga, muatan formal dari O yang di atas
sama O yang di bawah itu juga sama. Kita kasih lambang 2 ya. Kita kasih simbol 2. O yang dikasih simbol 2 ini, kita hitung ya. Berapakah muatan formalnya? O itu muatan, nah jadi muatan formal tuh masing-masing atom ya. Jadi bukan 2 atom, tapi masing-masing atom. Untuk O yang di sini, coba kita hitung ya. Kita buktikan apakah benar sama dengan yang di bawah. O itu elektron valensinya adalah 6. Elektron yang digunakan untuk berikatan ada berapa di sini? Ada 1. Dan elektron bebasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan pasangan ya, tapi elektronnya. Karena ada 6, maka muatannya adalah min 1. Coba kalian buktikan yang di bawah apakah sama min 1. O-nya elektron valensinya 6, dikurangi ikatan 1 dikurang 6, maka sama-sama min 1. Nah, sekarang bagaimana dengan O yang ini, yang kiri sama yang kanan ini? Berapakah muatan formalnya? Ini saya kasih lambang 3 ya, biar kita membuktikan bahwa sama muatan formalnya. Nah, untuk menghitung O yang ketiga, kita hitung saja di sini. Untuk O yang ketiga, O itu elektron valensinya adalah 6, ya kan? Ikatan yang digunakan. Ini ada 2 ya, 1, 2. Jadi ingat ya, yang kalau misalnya O-nya sebagai atom pusat, pasti ada diapit oleh 2 atom lain kan? Jadi ada 2 ikatan yang terlibat, dikurang elektron non-ikatan. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka muatan formalnya itu adalah 6 dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kita cek untuk yang di kanan, apakah sama? O-nya elektron valensinya 6, dikurang 2 ikatan, ya kan? Dikurang 4, sama-sama 0. Nah, ini adalah muatan formal. Jadi, untuk H yang ini muatan formalnya 0, ini juga 0. Untuk O yang atas dan bawah muatan formalnya min 1, ini juga min 1. Untuk O yang di sini, muatan formalnya adalah berapa di sini? Muatan formalnya adalah 0 dan 0. Jadinya totalnya muatan formalnya berapa kalau begitu? Min 2 ya. Nah, sekarang kita lihat muatan formal dari S. Muatan formal dari S, ya udah kita hitung saja. S itu elektron valensinya adalah 6 dikurang ikatan yang terlibat. Ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Terus dikurangi, apakah ada elektron non-ikatan? Tidak ada. Maka S-nya itu muatan formalnya adalah plus 2. Nah, kita cek ya. Untuk O yang di nomor 2 itu kan masing-masing min 1, min 1. Berarti totalnya min 2. Min 2 tambah plus 2 netral. Jadi untuk mengecek apakah perhitungan muatan formal kita benar, kalian jumlahkan muatan totalnya. Karena ini adalah senyawa netral, ini kan tidak ada muatan ya, H2SO4 ini tidak ada muatan, kecuali SO4 2 min. Itu baru ada muatan min 2. Tapi karena ini adalah senyawa netral, maka mestinya total muatan formalnya harus 0. Jadi ini kalau kita perhatikan, masing-masing O ini min 1, min 1, min 2, ditambah plus 2, jadinya 0. Nah, sekarang kita cek muatan formal untuk struktur yang kedua. Untuk struktur yang kedua, sama kayak tadi, kita kasih lambang saja supaya ini mestinya akan sama juga ya. H yang ini pasti akan sama dengan H yang sini. Terus O yang ini akan sama dengan O yang di sini. Terus O yang kiri ini akan sama dengan O yang kanan. Nah, kita cek dulu untuk H yang nomor 1 ya. H yang nomor 1, kita cek muatan formalnya. H itu elektron valensinya adalah 1. Ikatan yang digunakan, misalnya ini ada 1, elektron bebasnya tidak ada, maka muatan formalnya adalah 0. Begitu juga dengan H yang di sini ya, elektron valensinya 1, ikatan yang digunakan ada 1, elektron bebasnya tidak ada.
Sementara untuk O yang nomor 2, kita cek O yang nomor 2. O itu adalah golongan 6, maka elektron valensinya 6. Terus yang dipakai untuk berikatan ada 2 pasang ya, ada 2 pasang elektron, jadinya ada 2 ikatan, karena dia rangkap 2, 2, dikurang elektron non-ikatan, 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi elektron non-ikatan itu sama dengan elektron bebas. Jadi O-nya itu muatannya netral. Nah, bagaimana dengan O yang di bawahnya? Pasti juga sama. Kalian hitung saja 6 dikurang 2 dikurang 4. Juga sama-sama 0. Bagaimana dengan O yang di nomor 3? O yang nomor 3, kita perhatikan di sini elektron valensinya adalah 6 dikurang. Nah, O yang nomor 3, ikatannya karena di atom pusat, maka ada 2 ya. Dia ada 2 ikatan yang dipakai, ada 2. Dikurang elektron bebasnya adalah 4. Maka muatannya juga sama dengan 0. Begitu juga O yang di kiri pasti juga sama. 6 dikurang 2 dikurang 4. Nah, sekarang setelah kita hitung, sekarang kita hitung yang S, yang terakhir. Kita lihat muatan formal dari S. S itu golongan 6. Ikatannya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan yang dipakai S. Maka 6. Apakah ada elektron bebas? Tidak ada. Maka S itu muatan formalnya 0. Nah, ini juga benar ya muatan formalnya, karena kalau kita jumlahkan muatan totalnya itu 0. Karena kan H2SO4-nya netral, maka jumlah muatan formalnya itu harus sama dengan 0. Kalau yang ini jumlah muatan formalnya 0, tapi di mana S-nya plus 2 dan masing-masing O-nya ini min 1. Kira-kira struktur mana yang disukai? Ini sudah ada jawabannya ya. Ternyata struktur yang disukai itu adalah struktur 2. Karena secara pengamatan, secara eksperimen, memang ternyata ada 2 ikatan yang ikatan rangkap 2, ada 2 ikatan yang ikatan tunggal. Jadi secara eksperimen memang mestinya struktur yang kedua ini yang paling benar. Tapi secara muatan formal, dia juga benar. Karena alasannya apa? Karena alasannya adalah ini. Struktur akan lebih disukai jika muatan formalnya mendekati 0. Gitu ya. Terus, ini adalah prioritas utamanya. Jadi, muatan formalnya harus mendekati 0. Nah, kalau kalian perhatikan dari struktur 1 dan struktur 2, kalau struktur 1 tuh ada yang muatannya plus 2, ada yang muatannya min 1. Nah, secara energi itu, karena ada pemisahan muatan, jadinya energi potensialnya meningkat. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan di awal, kalau energi potensial yang digunakan untuk berikatan besar, maka biasanya sewanya cenderung tidak stabil, tidak disukai strukturnya. Tapi beda halnya, kalau di struktur 2 ini, semua muatan formal dari masing-masing atomnya itu 0. Stabil jadinya. Energi potensialnya kecil. Jadinya strukturnya lebih disukai. Itu ya alasannya. Tapi kalau semisalnya nanti ada ketemu lagi, ini prioritas pertama ya, jadi harus muatannya 0, tapi ada juga prioritas keduanya. Jadi katanya muatan negatif itu sebaiknya berada pada atom yang lebih elektronegatif. Jadi nanti kalau misalnya kalian menghitung muatan formal, kalau misalnya ini kan golongan 6 ya. Golongan 6 sama golongan 7 itu termasuk unsur-unsur yang lebih elektronegatif dibandingkan unsur lainnya dalam tabel periodik. Maka kalau misalnya kalian menghitung muatan formal O-nya itu muatannya plus, gitu, maka sebaiknya itu berarti tidak disukai strukturnya. Terus pertanyaan lagi, min 2 sama min 1, ya pasti yang akan disukai yang pokoknya yang lebih elektronegatif gitu. Jadi yang lebih disukai yang min 1 dibandingkan min 2 gitu ya. Jadi muatan negatif harus terletak pada atom yang elektronegatif. Jadi kalau misalnya O-nya nanti kalian hitung muatannya plus, maka berarti itu strukturnya tidak disukai. Beda halnya kalau H atau natrium itu pasti muatannya positif, wajar, karena memang dia lebih elektropositif, karena dia adalah unsur logam.
Positif itu kan artinya melepaskan elektron. Logam itu tadi cenderung melepaskan elektron. Gitu ya. Jadi untuk H2SO4, struktur Lewis yang paling benar itu adalah struktur 2. Karena dilihat dari muatan formalnya, semua atom-atomnya muatan formalnya 0, sehingga lebih disukai. Terus alasan utama keduanya adalah secara eksperimen memang ada 2 ikatan yang tunggal, ada 2 ikatan yang rangkap 2. Jadi ini yang paling benar. Gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara teori, memang kan awal-awalnya kan tadi kita menggambarkan struktur Lewis itu tidak dibuktikan dengan eksperimen. Nah, teori yang benar itu adalah ketika secara teori itu benar, tapi secara eksperimen juga cocok gitu. Jadi sebaiknya teori itu kita buktikan lagi di eksperimen. Kalau dia matching, cocok satu sama lain, maka kita bisa katakan teori yang kita usulkan itu benar. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian hitunglah muatan formal dari masing-masing atom pada senyawa asam nitrat. Nah, terus kalian tentukan kira-kira mana struktur yang paling disukai gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ini saya kasih clue ya. H itu periode pertama, jadi maksimum elektron dapat diikat oleh H2. O itu periode kedua. N juga periode kedua, jadi maksimum elektron yang dapat diikat oleh O dan N itu adalah 8. Nah, nanti kalian cek manakah struktur yang paling disukai. Nanti kalian lihat lagi dari muatannya. Muatan yang disukai itu kalau muatan formalnya mendekati 0, terus yang kedua, muatan negatif harus terletak pada atom yang lebih elektronegatif. Ini dijadikan kuis kecil ya.